Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita kembali lagi di Praise and Worship pada pagi hari ini. Dan kita datang lagi kembali di hadirat Tuhan. Setelah sepanjang malam kita sudah beristirahat, kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan tiba saatnya pada pagi hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau menaikkan pujian sembah kita di hadapan Tuhan. Mari siapkan posisimu yang terbaik, hatimu kepada Tuhan, supaya kita bisa fokus datang menyembah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami datang Tuhan di hadirat-Mu, membawa pujian dan sembah kami. Tiada dapat kami balas selain pujian dan sembah yang kami naikkan di hadapan-Mu. Haleluya, Yesus. Kau besar, Kau mulia, Kau ajaib, sebab Engkau selalu menolongku, Engkau selalu menjagaku, ya Bapa. Benar Tuhan, sebab Engkau gunung batuku, sebab Engkau kota bentengku dan perisaiku yang kuat menopang kehidupanku. Yesus namanya, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Ya Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa musim akan selalu berganti ya Bapa dalam kehidupan kami. Tetapi satu hal yang selalu dan pasti akan terjadi, yaitu bahwa Engkau selalu menopang kami Bapa, dan Engkau selalu menolong kehidupan kami ya Yesus. Tak pernah sedetik pun Engkau tinggalkan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih. Katakan sekali lagi, musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan memberkati.
akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita katakan sekali lagi, terima kasih selalu akan selalu kasih Tuhan tetap ada, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Biru udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Oh Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Ya Bapa, Kau memelihara hidupku Tuhan. Yesus, oh, ya Bapa, Kau mengalah segalanya Tuhan. Kau pemilik kehidupan kami, tiada yang seperti-Mu. Ya aku, tiada yang seperti-Mu Tuhan, yang mengasihiku dengan sempurna.
haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghibur. Saat ku lemah, kau kuat. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, oh, oh. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh, di hidupku Tuhan. Oh, Yesus, telah Engkau ajaib Tuhan di hidupku, di hidupku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pesan dari Bapak Gembala. Shalom, saudara sekalian, seluruh jemaat City of God, apa kabar semuanya? Saya percaya pagi ini Anda bangun dengan anugerah, kemurahan, dan terutama adalah berkat Tuhan yang menyertai kita semuanya. Amin. Dan saya yakin sekali bahwa ada rencana Tuhan yang sedang terus terjadi dalam hidup kita. Sebagai seorang pelaku firman, belajar untuk mengikuti apa yang Dia mau. Memang berjalan dengan Tuhan, kita memerlukan kerelaan hati. Kerelaan hati untuk mengikuti kemana tangannya menuntun kita. Melewati setiap jalan-jalan yang terbentang, yang seringkali kita berkata, kenapa harus seperti ini? Dan kenapa kita harus menjalaninya yang seperti ini? Tapi saya percaya sekali bahwa di dalam hari-hari ini, terutama dalam beberapa hari terakhir, saya merenungkan akan firman. Saya belajar tentang betapa pentingnya kita belajar menjadi orang yang tulus di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh berkata, Tuhan,
kehendak-Mu yang jadi, dan kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Memang terdengar mudah, tapi ternyata tidak mudah pada waktu kita berjalan dengan ego kita, berjalan dengan keinginan kita, berjalan tanpa menyalipkan keinginan mata, keinginan daging, dan bahkan seringkali dari segala emosi kita akan turut berpengaruh untuk membuat kita berjalan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Tapi pada waktu kita berkata, Tuhan, kehendak-Mu jadi, dan kita mau berkata, kuserahkan hidupku kepadamu, dan aku percaya kepadamu, Engkau akan menyertai aku, menuntun aku, kita akan bisa melihat kuasanya dahsyat, luar biasa di atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah, saya ingin membawa Anda untuk melihat di dalam Matius pasal yang ke-18. Perikop daripada ayat ini ataupun kisah yang akan saya bacakan adalah siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Ayat pertama sampai beberapa ayat, sampai ayat yang kelima saya akan bacakan buat Anda. Firman Tuhan berkata begini. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Nah, sebelum saya akan lanjutkan ke ayat yang kedua, kalau kita mau belajar jujur di dalam hidup ini, seringkali kita ini berlomba-lomba untuk menjadi yang terbesar di tengah-tengah atau di hadapan Tuhan. Memang itu bagus kelihatannya karena kita sedang berjuang secara rohani. Tapi kalau itu betul yang dikerjakan, seringkali ternyata ada banyak keinginan daging kita turut bermain untuk menjadi yang terbesar di hadapan Tuhan. Keinginan-keinginan emosi kita. Karena tanpa sadar seringkali kita mungkin akan memiliki sebuah penilaian. Bukti bahwa kita ini adalah orang yang diberkati Tuhan, dicintai Tuhan adalah ya tadi, berkat yang berlimpah, hidup yang kelihatan selalu baik, dan lain sebagainya. Hari Minggu lalu saya sudah berkhotbah kepada Anda, menyampaikan apa yang Tuhan mau. Bahwa seringkali bahkan sakit, dan bahkan seringkali pergumulan ekonomi, keluarga, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada menyelesaikan rencana Bapa di dalam hidup kita. Nah, di ayat yang kedua dan selanjutnya, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudaraku, kelihatannya sesuatu yang sangat sederhana dan bahkan mungkin kita abaikan. Tapi di sini terkandung sebuah kunci dan kebenaran yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Bagaimana caranya kita masuk di dalam kerajaan sorga dan kita menikmati upah yang kekal itu. Yang pertama dikatakan di ayat yang ketiga adalah bahwa kita harus sesungguhnya kita harus bertobat. Betul-betul bertobat. Bertobat di atas segala dosa, pelanggaran, kebiasaan, bahkan segala sesuatu yang kita tahu Tuhan tidak mau itu kita lakukan. Bertobat, yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahwa dan menjadi seperti anak kecil. Menjadi seperti anak kecil, apa yang dimaksud? Yaitu ketulusan hati. Bagaimana seorang anak kecil yang dapat kita amati sekarang? Kita lihat anak-anak, kadang kalau Anda bertemu atau Anda melihat anak-anak kita yang masih kecil, mereka tidak mengenal teman anak kecil yang lain. Tapi mereka mudah untuk menerima anak yang lain, dan kemudian dengan cepat mereka bisa bermain bersama-sama. Mereka begitu cepat untuk mudah bergaul dengan orang lain, mudah menerima perbedaan, mudah untuk menerima orang lain. Ada banyak lagi contoh tentang anak kecil. Betapa anak kecil mudah sekali untuk menjadi percaya. Anak kecil hidup di dalam ketulusan. Saudaraku, Tuhan menginginkan itu ada di dalam hidup setiap saudara dan saya. Karena sebetulnya di dalam kerajaan sorga, Dia menginginkan bukan cuma hanya apa yang mampu kita lakukan secara kekuatan kita, tapi yang terlebih penting adalah hidup manusia kita betul-betul dalam rupa ilahi. Dan rupa ilahi inilah yang sedang terus dikerjakan di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Membentuk kita, menata kita,
memahat kita, memproses kita. Semua adalah proses ilahi dalam hidup kita untuk membuat kita kelak masuk di dalam sorga sesuai dengan rencana Bapa. Oleh karena itu, seluruh jemaat City of God, sekali lagi sebagai hamba Tuhan, saya tidak pernah henti-hentinya berkata, hidup di dalam kebenaran firman, bertekun di dalamnya, setia, ikuti apa yang Tuhan mau, dan hiduplah dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Mari sekarang kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hamba berdoa secara khusus untuk jemaatmu dan kami semuanya. Biarlah hari-hari ini adalah hari-hari yang terus Engkau proses di dalam hidup kami. Hari-hari pembentukan, hari-hari untuk kami dibentuk serupa dengan Engkau. Hari-hari tangan-Mu bekerja total di atas hidup kami. Hari-hari kami berkata, kami bertobat. Hari-hari kami berserah. Hari-hari menata Tuhan langkah seperti yang Kau mau. Sehingga hidup kami memasyurkan, berkenan, dan kami terima upah yang datang daripada Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa, diberkati jemaat-Mu. Di antara mereka ada yang bekerja dan bisnis. Sepanjang hari ini berkat Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Dan mereka menikmati kemurahan Tuhan. Terus diangkat jadi kepala dan bukan ekor. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang bergumul dengan kesehatan, bukankah kuasa mujizat Tuhan ada di atas hidup kami? Kami percaya karya kematian-Mu 2000 tahun yang lalu. Kami percaya darah Kristus menyembuhkan dan memulihkan. Dan membawa kami hidup di dalam pengalaman penuh keajaiban bersama Engkau. Begitu juga di dalam rumah tangga kami. Berkati rumah tangga kami, keharmonisan, kerukunan. Anak cucu kami terpelihara dalam jaminan ilahi. Mereka tidak meminta-minta, tapi hidup jadi berkat. Demikian juga damai sejahtera. Hamba lepaskan damai sejahtera di tengah-tengah jemaat-Mu. Tidak ada yang khawatir, cemas, gelisah, tapi damai sejahtera dari Tuhan yang turun dari sorga membuat kami hidup dalam sukacita ilahi. Terima kasih Bapa, kami siap memulai hari ini bersama dengan Engkau. Mari kita berkata bersama-sama, bersama dengan Tuhan, kami pasti melakukan pekerjaan besar. Anda dan saya yang diberkati, katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan memberkati saya juga.